Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai misa ini. Gembira dan bernyanyilah menyambut Paskah yang cerah, telah selamat dunia. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus selamanya. Yesus penebus yang disalibkan bagimu, agungkan namanya terus. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara terkasih dan adik-adikku, selamat datang di tempat ini. Kita akan bersama mengangkat syukur atas kasih Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita, dan juga tema kita pada hari ini, perayaan Ekaristi dalam rangka perayaan syukur Paskah, pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang periode 2024. Jadi inilah konteksnya. Mari kita siapkan hati kita untuk perayaan iman ini. Dengan rendah hati kita mohon ampun di hadapan tahta kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya
kegiatan kita pada hari ini, pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang periode 2024-2026 dan Dies Natalis Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Semoga para ketua, para pengurus, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi ini. Kita juga berdoa untuk Bapak Bupati Bengkayang beserta jajarannya, kiranya senantiasa dikarunia roh kebijaksanaan dalam memimpin dan mengemban tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk kemajuan Kabupaten Bengkayang dan seluruh daerah di bawah teritorial pelayanannya. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam usaha dan perjuangannya, serta syukur telah mengikuti wisuda doktoral. Semoga saya diberi kebaikan Tuhan untuk mengemban amanat memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan gereja. Serta syukur bersama keluarga Bapak Yan dan Ibu Maria Kalis, Iman Kalis, yang telah banyak mendukung saya dalam menyelesaikan disertasi doktoral saya. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat berkat-Nya dalam hidup keluarga, anak-anak, dan masa depannya. Dan juga bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berikan yang terbaik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus yang Engkau utus ke dunia, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon, semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes. Anak-anakku, dapat tetap di dalam dirinya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab, jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudariku, yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ambil kat talino bacuramin kat sarga basengat kat jubata. Shalom. Salam. Bagaimana ini menyebutnya saudara terkasih, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Pada hari ini kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa dalam hidup itu perlu pemicu. Dalam hidup itu perlu trigger. Ketika ada trigger, ada pemicu, kita mampu berbuat lebih dari apa yang diperkirakan oleh orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tetapi di sini kita diundang. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Jadi kita diminta supaya mencangkokkan diri kepada Yesus. Ini semua mahasiswa saya. Dan kalian ingat tahu kan ya, bagaimana pastor selalu mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini buat yang terbaik. Ada 3 hal penting dalam hidup ini. Pertama, berpikir positif, berkata-kata inspiratif, bertindak produktif. Bisa ngulang nggak? Berpikir positif, berkata-kata inspiratif, Bertindak produktif. Cara pikir kita, cara pandang kita akan menentukan bagaimana kita bertindak. Dengan siapa kita berkumpul, seperti itulah kita. Kalau kita kumpul dengan pedagang sayur, ya kita bau sayur. Kalau kita kumpul dengan pedagang ayam, kita bau ayam. Kalau kita berkumpul dengan orang banker, pialang uang, ya kita akan bermain-main dengan uang. Dengan siapa kita berkumpul menjadi seperti itulah kita. Kalau kita bersama petani anggur, kita akan tahu bagaimana jenis anggur yang baik. Sehingga kita berpikir positif. Oh, anggur yang baik seperti ini, anggur yang masam seperti ini. Nah, apa trigger kita dalam hidup ini? Yaitu sungguh kita harus tahu. Sebuah penderitaan akan memicu orang bangkit dengan motivasi yang dahsyat. Tetapi kalau orang hanya dibangkitkan oleh motivasi tanpa penderitaan, dia bergerak dengan lambat. Kesadaran orang yang bangkit dari penderitaan, dari kepahitan, akan lebih dahsyat. Ya, ini saya tahu pengalaman hidup kalian. Biaya sekolah murah, biaya hidup yang mahal, Bapak Ibu. Ya, tetapi tidak apa-apa. 不经意识无常理者. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan, kita tidak pernah maju. Justru penderitaan yang membuat kita berjuang. Saya tidak mau dalam kondisi seperti ini. Saya mau lebih baik dari kondisi sekarang. Nah, kalau bahasa Latinnya, kue nocem docem. Apapun yang merugikan itu mendidik. Apapun yang pahit itu membuat kita belajar dari hidup itu. Nah, maka kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Kita perlu power, kita perlu kekuatan Tuhan. Nah, ini para pengurus, pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Jadi pengurus ini banyak diprotes, banyak dikritik. Jalan terus. Anda harus pegang tadi 3 hal apa? Berpikir positif, berkata-kata inspiratif, bertindak produktif. Kalau kita berpikir positif, kita tahu untuk siapa, untuk apa kita berbuat begitu. Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat cantik Bapak Ibu.
Kolose bab 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika tugas ini diemban oleh Anda, lakukan dengan sebaik-baik. Apa kekuatannya? Meminta power dari Allah, yaitu kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang kuat, tangguh. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Mari kita ulang bersama. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Kan ada lagunya. Segala perkara, gimana? Ya. Versiku. Segala perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini, ya kan? Nanti diteruskan. Mengapa terjadi dalam kehidupan ini? Mengapa aku jadi ketua? Mengapa aku jadi pengurus? Tuhan punya rencana dalam hidup Anda. Nanti ketika Anda bekerja tidak ditanya berapa IPK kamu. IPK pastor 4,9. Nggak ada IPK segitu. Nggak ada. Yang ditanya, Anda pernah ikut organisasi apa? Sebagai apa? Karena itulah yang nanti di dalam dunia kerja ya Bapak-Bapak ya. Skillmu apa? Bisa nggak memimpin orang? Ini memimpin orang perlu 3 hal juga. 1, komitmen. 2, trust. 3, komunikasi. Coba ulang. 1, komitmen. 2, trust. 3, komunikasi. Kalau yang berdiri di depan ini trust. Ini trust, percaya. Kalau orang sudah percaya pada Anda, semuanya lancar. Kalau tidak percaya, susah. Macet ya. Kayak di CO ya Bu ya. Kredit macet karena nggak bisa. Nah, 3 hal ini penting. Teman-teman mahasiswa, apa tadi? Komitmen, trust, dan komunikasi. Ini dilatih dalam organisasi. Ketika Anda masuk dalam dunia kerja, pimpinan Anda melihat bahwa Anda sudah terbiasa dengan 3 hal ini, Anda diberi tanggung jawab lebih besar. Kepercayaan. Ketika mengalami kesusahan, jangan putus asa. Ingat firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Coba diulang. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Katakan di sebelah Anda sambil tersenyum. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayo Pak, mohon Pak. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayatnya cantik. 2 Timotius 1 ayat 12. Jangan dipasangin nomor. Mohon maaf. Keluar ini nanti minggu depan. Jangan ya. Mohon maaf. 2 Timotius 1:12. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau mau bergaya pakai bahasa Latin, credo qui crediti. Ayo, credo qui crediti. Ayo bersama, credo qui crediti. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Baik teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati. Inilah saya berpesan pada mereka, damai sejahtera ini harus ada. Pertama-tama damai dengan dirimu sendiri. Terima dirimu dengan kelebihan, dengan keterbatasan. Kedua, damai dengan sesama. Yang ketiga, berdamai dengan Tuhan dulu. Berdamai dengan Tuhan, ampun kita manusia penuh kekurangan. Tapi dari situlah Tuhan akan berikan rahmat, berkat, power, kekuatan supaya kita tangguh dalam menghidupi perjalanan persiaran ini. Apa tadi? Berpikir
positif, berkata-kata inspiratif. bertindak produktif. Selamat berjuang, Tuhan berkati. Amin. Kita lanjutkan dengan aku percaya. Kita berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan berbuat apa-apa. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi para biarawan-biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan-biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami, putra-putrimu yang kami haturkan ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik. Engkau mengabulkan segala permohonan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Bapa di surga, pandanglah kami anakmu yang datang ke depan altar-Mu dan membawa roti dan anggur, lambang kasih kami. Terimalah persembahan hidup kami yang kami wujudkan padamu. Roti kehidupan. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Ya Allah, Bapa di surga, sama kami alami Anggur yang kami siapkan. datang serta Kebaikan yang kami minuman rohani. membawa roti dan anggur, lambang suci kami. Terimalah
mendatangkan rahmat dan berkat bagi hidup mereka. yang kami rujukan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Berdoalah saudara-saudariku terkasih, agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban salib putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Ia selalu tinggal bersama kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya, Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Namun teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan. Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Agustinus Agus, serta semua rohaniman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama kita
berikan salam damai kanan kiri, depan belakang kita, damai Kristus. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan oleh karena kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu. Janganlah Kau biarkan aku terpisah daripada-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus senantiasa membimbing dan melindungi kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perhatian untuk yang bisa menyambut adalah yang telah dibaptis secara Katolik, telah menyambut komuni pertama dan tidak ada halangan. Bagi yang non-Katolik, silakan berdoa di kursi masing-masing. Terima kasih. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Percaya padamu, Allah menjadi manusia. Ku percaya sabdamu adalah sabda hidup yang kekal.
umatmu satu di dalam gerejamu, yang Engkau persatukan dengan sakramen keselamatan. Kau roti hidup dari surga, yang memberi hidup pada dunia, yang datang padamu takkan lapar lagi, yang percaya kepadamu takkan haus lagi. Sakramen Ekaristi yang kami sambut hari ini, sungguh tubuh dan darah yang Kau kurbankan bagi dunia. Kau roti hidup dari surga, yang memberi hidup pada dunia, yang datang padamu takkan lapar lagi, yang percaya kepadamu takkan haus lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini, Engkau telah mempersatukan kami dengan Putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih, sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus memerintah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan berkat, jangan lupa 3 poin pokok para mahasiswa. Berpikir positif, berkata-kata inspiratif, bertindak produktif. Katakan di sebelah Anda. Berpikir positif, berkata inspiratif, bertindak produktif. Lalu, apa tadi yang kedua? Ada dalam organisasi nanti ada Komitmen, ada trust, dan komunikasi. Kalau ada kesusahan, penderitaan, kita bersandar pada Tuhan. Ingat tadi 2 Timotius 1 ayat 12 apa bunyinya? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekali lagi. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Katakan di sebelah Anda sambil tersenyum. Tak bisik-bisik. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Amin. Ayo semangat. Mari kita akhiri dengan berkat. Jadi Bapak Ibu yang belum kenal saya izinkan perkenalkan diri. Saya Pastor Laurentius Prasetyo CDD, berkarya di kampus Takat, itu saja. Lalu pendamping TNI Polri Kodam 12 dan Polda Kalimantan Barat. Lalu sekarang saya ada di sini. Terima kasih Pak Andre sudah mengajak saya untuk bisa bersama mahasiswa Bengkayang, sehingga Anda mengenal saya mengenal Anda. Jadi saling mengenal. Kalau tidak kenal, tidak sayang. Jadi kalau ketemu saya panggil Romo Pras gitu ya. Panggilan mesra saya Romo Pras ya. Bukan yang peras gitu. Romo Pras. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita mohon berkat Tuhan. Jangan lupa segala penderitaan membuat kita bangkit, berjuang untuk meraih apa yang menjadi impian kita.
daerah Ambawang bilang begini, if you can dream it, you can do it. Nah, ini orang Ambawang. Jika engkau dapat memimpikannya, engkau dapat mewujudkannya. Berangkatlah dengan impian-impian besar, maka Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya bayangnya, tanpa impian kita tidak bisa meraih apa-apa. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup, perjuangan, dan seluruh rangkaian kegiatan pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang periode 2024-2026 dan di Sekretaris Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat, berkat bagi hidupmu, keluargamu, karyamu, dan masa depan. Engkau dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kalian diutus sebuah kabar sukacita. Amin. Et dies convertit Dominus, exultemus, exultemur in era. Alleluia, alleluia. Et dies convertit Dominus, exultemus, exultemur in era. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita bersembunyi